Mereka bersembunyi di balik kata-kata sustainable. Ya, itu. Karena sustainable ini artinya apa? Seolah-olah manusia tidak pernah mati. Sustain. Dan ini jelas-jelas melanggar itu. Karena apa? Nanti mereka akan membuat manusia kekal. Transhumanism. Yes. Yang dikendalikan sama listrik. Tapi isinya robot. Cuman image-nya aja muka manusia, tapi hatinya sudah tidak. Itulah kenapa mereka kejar-kejar vaksin segala macam. Diajak diskusi, diajak debat, nggak mau. Sekarang nih, bias, anak-anak hancur. Orang tua ingat, jangan biarkan anakmu dimasukkan racun ke dalam tubuh. Yang nyuruh aja kagak tahu isinya apa. Iya. Ya, dia hanya karena programnya harus menjalankan, ya dia bikin program. Gitu. Lihat hampir di mana-mana tuh mengikuti. Berarti apa? Hampir di mana-mana pemimpin tidak ada yang membela rakyat. Makanya jangan sembarangan pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bukan bodoh. Pilihlah pemimpin yang bukan pengecut. Pilihlah pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Kalau sudah terlanjur vaksin gimana, Pak? Jangan tanya sama saya, tanya sama yang suruh. Gitu loh. Bayangkan berapa ratus juta orang. Gitu loh. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari IG nih, Pak. Ya. Enggak, jangan tanya saya. Enggak, ini ada pertanyaan dari IG. Enggak, bukan. Saya sambil bercanda ya. Jangan. Kenapa kalian yang sudah vaksin tidak rame-rame demo ya, bersatu ya, korban vaksin, demo tuh Kemenkes. Karena programnya dari sana mainkan, walaupun nanti mereka akan melibatkan polisi, tentara, tapi di sana dia punya ketua panitia lah kalau itu, ketua IO-nya, polisi mah sama itu seksi keamanan doang, nanti ada seksi dokumentasi, seksi transportasi, gitu. Kenapa mereka kerja? Duitnya, gitu. Dan begini ya, saya pengen betul-betul challenge. Jangan terhipnotis dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan baik. Berdiri langsung berpidato di depan panggung-panggung acara formal, maupun di televisi, maupun di media sosial. Challenge mereka punya pendapat. Suruh buka dari mana rencananya. Suruh buka anggarannya. Kita perlu minta transparansi dan akuntabilitas. Karena yang dipakai nanti yang ngebayar rakyat. Pasti nggak mau, Pak. Gitu. Nah, itu yang perlu diinikan. Suruh mereka transparansi. Ayo, mari kita sama-sama yang cinta akan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia hilang 2030. Karena sekarang kedaulatan Indonesia sudah hampir 80% dikuasai asing. Kelihatannya, ya, karena ini bermain dalam operasi senyap. Sudah berada di mana-mana. Tinggal 20% lagi. Dan sebagainya. Apakah masih bisa berubah, Pak? Sangat bisa. Cuman kalau rakyatnya hidup individualis. Hidup dalam ego masing-masing. Dan tidak kompak. Jangan mimpi kita bebas. Jangan mimpi. Kalau mimpi cuma duduk-duduk saja, karena kita nggak bisa duduk-duduk, kita harus bergerak. Bergerak, lakukan apa saja. Ya, jangan berpikir, wah saya mau ini dengan keluarga saya. Karena saya lihat itu ya, banyak di DM, banyak di pendapat-pendapat di WA. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Nggak pernah berpikir bagaimana kita bisa bersatu. Pasti tidak apa-apa. Coba aja lihat. Ada yang bilang, saya nggak punya tanah. Nah, karena dia berpikir individualis. Padahal apa? Nggak punya tanah. Oke, nggak punya tanah, saya punya tenaga. Yang punya tanah, ayo bergabung. Kan begitu. Hebatnya sistem. Membuat pola pikir orang terkotak-kotak. Tidak bisa lagi. Tidak bisa, ini mental block. Nggak bisa melepaskan diri. Itu. Mungkin termasuk kalian. Gitu. Kalau kamu masih. Ya, kenapa? Dari tadi saya lihat dia jalan-jalan kan. Artinya apa? Dia nggak punya fokus.
Dia nggak punya responsibility. Kamu nggak punya responsibility terhadap apa? Pentingnya pertemuan ini. Saya selalu perhatikan orang. Oh, dia anggap cuman apa entertain gini-gini. Padahal apa nasib bangsa sangat ditentukan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Isunya lagi rame nih ya. Gimana cara membedakan antara tokoh agama yang benar-benar membimbing umatnya dengan mereka yang menggunakan simbol keturunan atau status untuk mendapatkan otoritas atau akuntabilitas atau mungkin malah fame, apa sih namanya, ketenaran, gitu. Sekarang kan banyak tuh yang seperti itu, malah jadinya kok esensi spiritualitasnya kok jadinya agak kabur ya, gitu. Tanggapan Bapak gimana? Ya, memang kita harus akui bersama kalau semakin hari bangsa ini sudah kehilangan spiritualitasnya. Kenapa demikian? Memang sistem menggiring untuk kita tidak ingat identitas kita sebagai makhluk spiritual yang berada di dalam formula fisik. Gitu. Nah, itu yang membuat banyak di antara kita yang menjadi lupa, sebenarnya bukan lupa, dibuat lupa oleh sistem. Dengan adanya sains, membuat orang hanya mempercayai, memahami yang terlihat mata. Empirical method. Jadi, semua pemahaman dibuat template. Nah, ini kebetulan masih dekat dengan Hari Pahlawan. Sekaligus saya mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Pahlawan. Tapi makna yang perlu kita ambil berkaitan dengan spiritualitas, sebenarnya spiritualitas itu ada dalam jiwa seorang pahlawan. Jiwa seorang pahlawan adalah jiwa di mana dia menjalankan tugas mulia, tidak hanya sebatas seperti seorang ibu menjaga anaknya, dia juga adalah pahlawan bagi anaknya. Dia menjalankan tugas mulia. Tetapi lebih luas lagi yang disebut dengan jiwa pahlawan. Dia tidak hanya peduli sama keluarga, dia tidak hanya mementingkan kelompoknya saja, tetapi dia mementingkan bangsa tanpa memikirkan ras, suku, agama, apalagi hanya memikirkan keluarganya sendiri. Itulah sebenarnya jiwa spiritual yang sesungguhnya ada pada pahlawan. Ya. Karena pahlawan itu dia ikhlas menerima, dia ikhlas melepas, walaupun dia tidak pernah mengenal siapa yang dia bela. Itulah sesungguhnya jiwa spiritualitas yang sudah hampir hilang di bangsa ini. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa pahlawan. Jadi jiwa pahlawan adalah dia bisa menyayangi anak orang lain seperti anaknya sendiri. Seorang pemimpin yang berjiwa pahlawan, dia akan menjadi bapak bangsa, dia akan melindungi seluruh bangsanya. Bukan cuma keluarganya, bukan cuma kelompoknya, tetapi seluruh walaupun dia tidak kenal. Dia ikhlas melepas, walaupun dia harus meninggalkan dunia ini. Dia tidak punya motivasi kultus, dia tidak punya motivasi komersialisasi. Itulah jiwa seorang pahlawan, jiwa kepahlawanan yang harus kembali dimiliki bagi kita semua yang selama ini sudah mungkin melupakan identitas kita, bahwa kita adalah makhluk spiritual yang berada di dalam formula fisik. Dan kita nanti akan kembali. Kita akan lepaskan fisik ini. Kembali ke dalam kekekalan. Itulah sebenarnya. Jadi kalau sekarang, seperti yang Mbak Cita sampaikan tadi, kita mulai kehilangan. Kenapa? Karena sistem
kapitalis ini menggiring orang untuk meninggalkan itu, apalagi ditambah dengan segala macam yang berbau sains dengan metode empirik membuat sesuatu yang tidak nampak oleh mata, tidak diakui sebagai pembuktian untuk menentukan eksistensi atau kebenaran itu ada apa tidak. Jadi memang kontradiksi sekali antara pemahaman yang diajarkan kita di dalam agama dengan sains itu nabrak. Terjadi konflik batin. Sehingga terjadilah mental block, mental yang terpenjara. Di satu sisi, sistem menggiring orang untuk berkompetisi, saling tusuk-menusuk, adu-mengadu, gesek-menggesek, saling sikut-menyikut. Ukurannya, kejar angka yang ada dalam uang. Lalu ditangkap oleh produk. Jadi diproduk sebagai makhluk ikan busuk, ditangkap sama produk ikan busuk, lalu nanti dihakimi juga oleh masyarakat yang merupakan produk ikan busuk. Jadi karakter masyarakat, karakter kita dicetak menjadi karakter yang jujur kita bilang menjadi busuk. Karena apa? Selalu dengki, iri, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal identitas kita. Bahwa kita adalah part of God. Kita adalah bagian daripada Tuhan. God besar, kita God kecilnya. Nah, kalau kita sadar itu, maka Mbak Citra, Mas Hendra, kita semua adalah satu bagian. Sehingga tidak akan ada kompetisi. Tidak akan ada senggol-senggolan. Tetapi sistem dunia ini menggiring tidak suka itu. Karena memang tujuannya apa? Bagaimana mempreteli kesatuan divine ilahi itu menjadi droplet, ya. Makanya kenapa kemarin ketika COVID bicara droplet, itu tujuannya sebenarnya itu kode bahwa kita sedang dipisahkan ke hubungan spiritual kita, sehingga silaturahmi nggak boleh berkumpul kan. Tujuannya bukan masalah ada virus, tetapi supaya hubungan spiritual, energi itu terputus. Salaman, nggak boleh begini. Padahal di sini ada kekuatan. Kalian bisa makan, bisa mandi, ngusap-ngusap ketika sayang, mau apa, semua ada di sini. Dan ini punya kekuatan transfer spirit ini. Nah, itulah makanya mereka kemarin larang, dan saya bertahan dengan siapapun saya bertemu. Saya harus begini. Dia nggak mau, dan akhirnya dia mau. Ya, dia pakai masker, saya tidak pakai masker. Karena kekuatan spirit kita Ada di nafas. ada di nafas. Ya. Karena ini adalah bukti bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi ngomong-ngomong, berarti kita ketemu di sini, aku selama COVID juga gak pernah mau disuruh pakai masker gitu. Masa? Iya, sama sekali. Nah, artinya ada signal di dalam tubuh Mas Hendra yang ngasih tahu bahwa ini bukan fitrahmu. Mungkin tidak tahu secara teori, tetapi ada aja. Jangan lakukan. Itu nggak cocok. Karena orang yang menggunakan masker ketika itu akan melemahkan orang yang melihat. Kelihatannya biasa. Dibangunlah narasi untuk melindungi dari droplet, dari sebagainya macam. Mereka selalu menarasikan terbalik daripada divine, daripada yang fitrah, yang seharusnya. Makanya tubuh ini selalu menolak sebenarnya. Ya. Dan kita bisa buktikan bahwa tubuh ini menolak. Dan ketika saya melihat, orang lain melihat yang pakai masker, itu saling melemahkan. Yang pakai masker, dia juga nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena tubuhnya punya body intelligence, punya kecerdasan sel yang menolak untuk dipaksa. Ya, kalau dia pakai sendiri berbeda. Pemaksaan, tubuh ini nggak bisa dipaksa. Karena dia sudah punya mekanisme otomatis dari semesta, dari Tuhan yang ada. Tuhan yang ada di dalam diri kita, dia tidak boleh dan tidak bisa. Dia punya energi, dia punya kekuatan dihadang oleh apapun juga. Ketika kita ikutin itu, maka kita melemahkan itu. Gitu. Dimulai dari mana? Dari mind.
Oleh sebab itulah makanya sistem general education pertama-tama dia membuat template, dia menstandarisasi pola pikir supaya seragam, supaya template. Kalau tidak seragam berarti kamu orang gila, kamu orang yang ini. Apa yang mereka sedang bangun, yang mereka sedang program adalah meninabawakan, membuat, melemahkan kesadaran, consciousness-nya dilemahkan. Nah, itulah makanya supaya apa? Supaya tidak ingat, boro-boro tidak ingat, supaya tidak paham, supaya dia tidak tahu dari mana dia berasal, bahwa dia, saya, Mbak Citra, kawan-kawan dan semuanya, itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dari situ tidak akan pernah terjadi adu domba. Tidak terjadi permusuhan. Nah, kenapa terjadi? Karena mereka tahu ini adalah kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan dalam bentuk fisik saja. Justru persatuan dimulai dari dalam. Saya mau bersatu, saya mau bersekutu. Baru tubuh ini akan bertemu. Tubuh mengikuti dorongan atau emotion, energi yang bergerak menyatukan kita. Nah, karena mereka tahu itu, kemudian mereka membangun doktrin-doktrin. Doktrin apa? Kamu agamanya ini, kamu gaya ini. Yang ini dibuatlah doktrin. Ya ini kita ilustrasikan warnanya hijau, yang ini kuning, yang warna biru. Loh, emang kita berbeda yang menciptakan? Sama kan? Di situ mereka sudah tahu. Makanya di abad 3 sebelum Masehi, abad ini, mereka sudah memulai itu. Itu. Yang berakhir di yang mereka proses dan dimulai tahun 1776. Itu. Mereka membangun Babel besar, yaitu di United States of America. Dimulai dari the cult of Baal, terus sampai dengan 1776. Disitulah muncul namanya Novus Ordo Seclorum. Seclorum, yang artinya tatanan baru zaman. Itu tatanan baru zaman. Ya, terus mereka mengatakan kalau tatanan dunia baru itu adalah Novus Ordo Mundi. Nah, itu katanya tatanan dua baru. Tapi buat saya sama aja lah. Itu. Bahasa apa itu? Latin. Bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin? Karena Kekaisaran Romawi menguasai seluruh dunia. Maka itu dipakai. Kekaisaran Romawi berpusat di mana? Berpusat di Roma. But the New Roman? Bahasa Latin berasal dari Kampung Tengah atau Italia Tengah. Itu Paham. Latinum. Itu adalah suku Latin di sana. Itu. Nah, dimulai di abad 3 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Di situ mereka iniin. Itulah sejarahnya kenapa masuk ke dalam digunakan menjadi bahasa ilmu pengetahuan atau lingua franca di zaman Renaissance. Nah, itu. Nah, ada kaitannya nih 1776 dengan Illuminati Bavaria. Illuminus artinya yang tercerahkan. Kok sama nih? Nah, itu silakan. Sampai nanti menuju ke yang sekarang terjadi. Jadi sudah ada lama mereka ini proses. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat itu sepertinya kayak mudah sekali ya saat sekarang ini kayak dihasut, kayak misalnya itu terjebak dalam shadow kolektivitas gitu. Mungkin ini juga yang bisa diterjemahkan kenapa banyak orang itu sepertinya mendewakan
secara tidak langsung para tokoh-tokoh agama yang mungkin sebenarnya secara spiritualitas mungkin mereka tidak masih mementingkan ego mereka masing-masing, masih jauh, masih dalam dunia 3D-nya mereka gitu loh. Apakah ini yang menyebabkan bangsa ini tuh gampang sekali dibajak? Jadi baik secara Illuminati ataupun mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk memiliki tatanan dunia baru, atau bahkan terhadap tokoh-tokoh agama yang menjual spiritualitas. Itu ada hubungannya nggak Pak? Ada. Jadi mereka sebenarnya adalah bagian daripada skenario, di mana seluruh dunia dimainkan dengan konsep intelijen, itu. Sehingga kita lihat, ya, intelijen itu selalu membawa mission, itu, mission, sehingga masuklah orang-orang yang membawa dari luar, dari mana, ada mission yang dibawa di situ. Misinya apa? Ya untuk melemahkan tadi yang disebutkan tadi. Ya, sehingga kita semua selalu mendapatkan sesuatu, semuanya hasil impor. Ini adalah bagian untuk apa? Penyeragaman secara global. Coba lihat nih, sekolah aja global sama, ya kan? Semua ngikutin aturan 6 tahun SD. Saya kan bertanya waktu itu, siapa yang ngatur ini? Apa iya? Nah, berarti dari situ berarti ada yang ngatur. Ya, ada yang ngatur untuk seluruh dunia. Sehingga terjemahannya sama, SD, sekolah dasar. Bahasa Inggrisnya elementary school. Sama semua lah, pokoknya semuanya itu sama dengan kan gitu. Makanya ada sama dengan. Itu, dan seterusnya. Pola pikir sama. Dan semua merasa bahwa karena pola pikirnya sama, tinggal bersaing angka, disitulah seseorang bisa dinyatakan dia lebih pintar, dia kurang, dan sebagainya. Jadi mulai membuat klaster, membuat klasifikasi, membuat strata, pengkotak-kotakan, terbelah-belah lah itu. Gitu. Terus kemudian dibangunlah, kasta, ya kan? Kasta. Oh, kalau yang ini, nah, dibangunlah level keilmuan. Misalnya yang ini strata 1, 2, 3. Kalau mungkin di agama ada level ini, level murid, level guru, level gembala, level apa gitu. Atau misalnya ada marifat, ada sufi dan sebagainya. Dibuat level. Gitu. Supaya apa? Supaya ada hierarki. Kalau ada hierarki, ikutin yang dianggap, ya kan? Dianggap hierarkinya lebih tinggi. Nah, yang menjadi persoalan gak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai yang lebih tinggi ini masuk dalam skenario, sehingga dimanfaatkanlah untuk menggiring domba-domba ini, gitu. Jadi jangan terlalu heran kalau terjadi letupan di sana, ada persekusi mungkin yang sedang ibadah. Sudahlah, percaya itu permainan intelijen. Orang-orang ini kalau tidak digerakkan nggak akan jalan, mendingan tidur di rumah. Makannya susah kok, ngurusin orang lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa hati mereka tidak ada di situ. Hati mereka tidak ada ingin melukai. Karena ada kontrol batin, ada kompas moral, ada kontrol bahwa itu tidak baik. Semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Tapi karena ada psikologi massa, itu tergerak karena ada yang menggerakkan. Ya, contoh hal seperti itu. Jadi memang kita harus sadari semua bahwa memang kita digiring. Nah, oleh sebab itu ini adalah kesempatan mumpung masih kita hidup dan bernafas. Mari kita bangun kesadaran. Kenali kembali jati diri kita sebagai makhluk spiritual. Supaya kita bisa menegakkan kembali jati diri bangsa kita di tengah-tengah dunia internasional yang sedang mencengkram untuk menghilangkan kedaulatan nasional atau kedaulatan bangsa kita. Yang sekarang sedang kita lihat
jadi. Berarti kalau bisa disimpulkan untuk menjadi spiritual kita sebenarnya tidak perlu guru ya Pak ya? Tidak perlu guru. Guru boleh, ya, guru boleh. Cuman, ya, guru boleh. Cuman jangan salah pilih guru, Ya. gitu kan? Guru boleh. Untuk apa? Menjadi menuntun ini, karena paling tidak pemahaman. Iya. Ya, tetapi ingat, ada kompas moral, ada signal divine, ilahi di dalam diri setiap manusia, di mana di situ ada Tuhan. Mulailah bergaul akrab, agar supaya apa? Kita kembali mengenal identitas kita, bahwa kita adalah satu dengan Sang Pencipta. Dari situ akan terbuka dan terbuka. Persoalannya, doktrin yang masuk dijejelin lebih awal daripada yang seharusnya. Fitrah seorang manusia ketika dia lahir 0 sampai 7 tahun tidak boleh dihadang oleh pemahaman apapun juga. Cukup dijaga, dibikin dia hidup ceria dan bersendaguro dengan orang tuanya sampai dia terbentuk sendiri. Karena apa? Divine, Tuhan itu selalu menjaga dia untuk apa yang kau akan lakukan di dunia ini. Biarkan dulu dia. Tapi karena dia ada di dalam tubuh fisik, nah tubuh fisik ini diintervensi. Mulai dari mana? Mulai di kandungan. Masih dalam kandungan, sudah enjus. Ini merusak signal-signal spiritual yang ada dalam tubuh. Adanya di mana? Di sel. Sel itu kenapa kita mengenal sel? Itu dari bahasa Ibrani. TZEL. TZ itu za, itu keberadaan. El itu Elohim, keberadaan Tuhan. Disitulah makanya nggak usah cari kemana-mana. Ada di dalam dirimu. Menyatu. Gitu, menyatu. Unity. Nah kalau itu kita sudah sungguh-sungguh pahami, kita kenali, maka hidup kita itu akan mengikuti kemana arah kontrol daripada divine tadi, daripada ilahi. Ya. Makanya masing-masing orang menyebutnya berbeda-beda. Mungkin kalau di Ambon ya, bilang teteh manis. Maksudnya sama. Tuhan. Oh, teh manis. Teteh manis itu. Aku baru denger ini aku baru. Iya, itu salah satu. Entah di Jawa Agusti, ya kan? Entah di mana. Ini kan penyebutan saja. Lalu kemudian disebut dalam bahasa Indonesia Tuhan. Setelah saya selidiki dari mana kata Tuhan, oh ternyata dari asal katanya Tuan. Ditambah huruf H. Dulu dibawa oleh pendeta dari Belanda. Itu kemudian disosialisasikan. Lalu di persamaannya kalau bahasa Inggris God, ya udah kita ikut-ikutan aja. Gitu. Jadi kita ini hidup dalam template pemahaman pola pikir yang diseragamkan. Akhirnya nggak pernah ketemu dengan identitas yang sesungguhnya. Itu. Seragamkan sesuai dengan harapan mereka. Bukan sesuai dengan tujuan kenapa kita dihadirkan ke dunia ini. Kalau tanggapan Pak Dharma mengenai orang-orang yang sudah kehilangan rasa rasionalitasnya terhadap misalnya keturunan Nabi gitu yang diklaim seperti itu seperti apa? Indonesia paling banyak ya. Aku lihat tuh artikelnya kata Indonesia memiliki paling banyak untuk orang pada tanya gimana ya jadi turunan Nabi gitu. Ya, saya tidak bisa menanggapi terlalu dalam ya. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa semua terjadi bukan kebetulan. Everything happen by purpose. Kenapa bisa ada tiba-tiba banyak di Indonesia kan gitu, ya? Sejak kapan? Coba mulai diselidiki. Tuh. Terus kenapa
ras itu menjadi dominan, ya. Kenapa Indonesia dipilih seperti itu, ya, sehingga sekarang ya disebut mayoritas, ya kan? Ya itu. Kan semuanya import, ya. Termasuk Kristen import juga, ya. Nah, kita sendiri akhirnya kehilangan jati diri, nggak paham dan itu. Apakah itu terjadi dengan enggak? Itu by design. Itu by design yang dibilang apa ya, agama sematik ya. Ya. Ya itu they create everything ya. Jadi itu perlu dipahami secara mendalam ya. Untuk itu. Terus kemudian kan ketika tahun 1946 ketika ada 5 bahasa dijadikan bahasa internasional ditambah 1 plus ya. Bahasa Arab juga itu kan dijadikan bahasa internasional. Siapa yang menjadikannya? United Nations. Gitu. Jadi ketika Inggris, Prancis, Spanyol, Mandarin, terus apa lagi satu ya? Rusia, dan satu lagi ditambah lagi kemudian Arab. dengan bahasa Arab. Sekali lagi saya kasih kode aja ya. Everything happen by purpose. Ada purpose-nya. There is a mission. Ya. Saya tidak kalau terlalu menjawab terlalu ini. Gak enak ya Bang. Ya. Saya mencoba untuk bijak. Iya. Gitu. Karena ini yang disebut dengan tepat. Kita harus bisa namanya berhikmat. Tidak cepat, tidak lambat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, supaya tetap kokoh. Kecuali pas offline ya Bang ya. Kecuali pas offline ya. Jadi kan ketemu dengan komunitas sendiri itu baru belak-belakan gitu ya Bang ya. Kalau memang hati terbuka untuk itu. Jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti atau mendengarkan ketika dia belum mau untuk mendengarkan. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Itu penting sekali. Nah, itu sehingga apa? Saya lahir ke dunia, saya tidak bawa apa-apa. Saya ikhlas. Saya lahir dengan wajah yang jelek begini, jelek menurut dunia. Saya hitam karena yang putih yang dibilang ganteng dan sebagainya. Saya mendapatkan fasilitas, kemampuan untuk bisa mendapatkan apa-apa. Dan saya harus siap ikhlas melepas. Kalau itu ada, maka tidak ada satupun rasa kekhawatiran dan ketakutan lagi. Persoalannya selama ini, sistem menggiring kita untuk berada dalam posisi suffering. Level suffering, contracted, kita selalu berada di bawah garis yang memenjarakan kita. Jiwa kita, yang saya sebut di pembicaraan kita yang lalu, mental block. Sebenarnya jiwa yang terpenjara. Itu. Jiwa yang terpenjara. Takut ini, takut itu, takut malu, FOMO. Dan setiap istilah-istilah yang begitu rame atau viral, ya? Menjadi buah bibir. Nah, saya ketemuin kata-katanya buah bibir. Itu mereka yang mempopulerkan. Gitu. Bahkan segala macam kriteria kamu dosa ini, dosa yang tidak bisa diampuni, misalnya bla 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 itu mereka yang bikin. Gitu. Kamu nggak boleh begini, dianya begitu. Ya, makanya orang-orang bangsa Afrika, kamu tidak boleh menggali ini karena di situ ada setan kan gitu. Dia yang gali. Lalu dia perbudak orang Afrika. Ya. They ask we to cannot digging, but they digging gitu. Mereka yang gali itu harta benda di sana. Gitu. Termasuk gambar peta Afrika juga kan mereka kecilin. Ya. Belum lagi kalau kita bahas kenapa waktu 60 menit. Gitu. Mereka juga yang bikin. Kenapa nggak 70 menit? Ya, gitu. Kenapa dari Norwich, dari GMT, ya kan gitu. Karena mereka mau bangun alam bawah sadar kita untuk selalu hidup kayak dikejar-kejar. Jadi hilang kita punya free will dan akhirnya kita menjadi manusia robot. Mungkin juga untuk memutus keilahian kali Pak, biar kita nggak sinkron sama alam. Iya, ya. Makanya dia selalu
putarnya begini. Iya, nggak sinkron. Jadi manusia bingung nih. Jadi nggak nyatu gitu sama. Ya, memang. Ya, jadi dikejar dengan busy kan, kesibukan kan, busy kan, being under certain yoke. Jadi orang dikejar-kejar waktu. Nah, sementara pembagian waktu mereka yang bikin juga. Yang disebut GMT, yang saya bilang tadi di Norwich. Sementara ada negara yang bagaimana? Negara yang tidak ada mataharinya, misalnya. Atau negara yang tidak pernah ada gelapnya. Gitu. Jadi mereka yang atur waktu itu. Nah, ini berpengaruh juga terhadap itu. Bahkan apa yang pernah minta tuh antara Hong Kong dengan Cina bisa berbeda waktunya. Padahal mereka ada dalam garis yang sama. Jadi badan kita juga jadi nggak sinkron gitu loh, Pak. Iya. Jadi jauh gitu Ya. dari fitrah naturalnya. Ya, sama seperti ketika kita disuruh istirahat tidur kan untuk ini. Padahal pada saat kita tidur kita lagi sebenarnya tubuh kita lagi reprogram. Gitu. Tapi mindset yang kita program, gue mau istirahat, melepaskan kepenatan dan kita memprogram lagi diri. Dia sudah kita sebenarnya tubuh mau memprogram diperbaiki kembali ke fitrah, tapi kita sudah program duluan. Luar biasa. By design. Waduh, luar biasa. By design. Hebat sekali mereka, ya. Kenapa 60 menit, ya kan itu? Kenapa dia pilih 60 detik? Hebat banget itu. 66. Sekolah ya. Iya. Dan mereka suka dengan angka 396. Itu. Sorry, 369. 9. Jadi kalau makanya jam 9, 3, 6. Ya kan? Segitiga ya. Iya. Lu balikin nih. Ke atas. Yang disembah apa? Angka 6. Gitu. Nah, Iya. clockwise ini melawan fitrah. Harusnya Counter ya. counterclockwise. Ya, mungkin dalam ilmu saya nggak tahu ya, di ilmu kesehatan ngerti nggak ya? Namanya vortex. Itu yang penting. Makanya kondisi-kondisi makanan dan sebagainya, alam, apa yang terjadi dengan cuaca yang dikotorin ini, itu sebenarnya itu sengaja untuk merubah supaya orang error semua. Itu. Sehingga orang berpikir gini, Mbak. Sen kanan belok kiri. Dia pikir benar, tapi ternyata dia menuju ke jalan yang salah. Dikasih bangun, marah. Itu. Ada lagi? Kalau kita nggak sinkron, emang mereka sinkron, Pak? Ya? Kita nggak sinkron nih, mereka sinkron nggak kayaknya? Mereka sinkron. Mereka sinkron ya? Mereka sinkron. Mereka sinkron. Curang ya. Enggak, dan apa ya? Itu hasilnya berbeda yang itunya. Makanya mereka disebut Illuminati. Mereka tercerahkan. Iya. Gitu. Makanya kan dia tahu yang sinkron. Dia tahu dia mau bikin apa, gitu. Karena memang dia mau playing God kan. Makanya kenapa istilah playing God juga mereka yang suruh jadikan buah bibir ke telinga kita terus. Jadi segala sesuatu yang ada di kepala kita, di telinga kita, semua dari mereka. Mau merek baju, mau television. Televisi kan television. Mau apa lagi? Itu tadi. Semua mereka. Makanya mereka yang bikin istilah devil, God, devil dibolak-balik dari kata live. Itu. Jadi orang yang masih berpikir tentang dunia, dia adalah devil, gitu. Itu doang. Kita tinggalkan sisi spiritualitas kita nih ya, kapalnya. Ini akan selalu terhubung. Akan selalu terhubung. Emang Ya, antara spiritualitas dengan yang ini kan. Karena yang mereka mau hancurkan justru memang spiritualitas. Iya, betul. Jadi jangan dipikir, oh kesehatan nanti aja ya, isu kesehatan. Nggak bisa, ini terhubung. Mau bicara CBDC, ini terhubung. Oke, kita bahas nanti, Pak. Ya, mau apa saja terhubung. Boleh, kita bahas lagi. Nggak, mau apa saja terhubung gitu loh. Gitu. Tanggapan Bapak mengenai kayak tambang-tambang ilegal ataupun pekerja-pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia seperti apa, Pak? Kok dibiarkan? China jelas ya. Kok Waktu dibiarkan COVID gitu? tuh, parah tuh.
Sekarang pun begitu, ya kan banyak tambang-tambang liar. Iya. Itu kalau saya lihat di sosial media, saya mau marah tapi nggak bisa. Saya nggak punya power, saya nggak punya jabatan. Siapa saya gitu loh. Kalau kita bahas Tapi saya sebel Indonesia, banget, saya sebel Ya banget. viral kan. Sebel Karena banget. buktinya kalau viral, ya kan. Sekarang kita hanya bisa bersatu dengan viral. Ya kan? Iya, drastis ya. Gitu loh. Karena fenomena viral, no viral, no justice, ini fenomena yang terjadi dengan media sosial. Di mana masyarakat yang lemah melihat ini sebagai peluang. Peluang ya, peluang untuk menumpahkan keluh kesahnya, ketidakmampuannya untuk mempermalukan. Ya, mempermalukan mereka yang sok-sokan berkuasa. Iya. Karena satu, karena punya power, dua, karena punya uang. Itu. Nah, nggak ada lain. Nah, tapi waspada, ingat bahwa ini adalah fenomena yang sudah dikonsepkan oleh si mereka the ruling system atau sutradara. Supaya terjadi apa? Makan ancur-ancuran di antara kalian. Ini konsep adu domba sebenarnya. Buat kita oke, no viral, no justice. Ya. Bahasanya aja Inggris kok. Kita bilang no viral, no justice itu kan dari mereka juga. Jadi mereka pinter. Udah tak ini lempar, oh ini bahas istilahnya itu. Coba sadar dong. Ya. Segala sesuatu yang berbau itu begitu keluar nanti diterjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa adopsi. Indonesia juga fabrikasi kok. Melayu, Sanskerta, peranakan ya. bahasa Inggris, ya kan, Belanda dan sebagainya diudak, lalu Serapan. muncullah namanya Sumpah Pemuda. Satu, nah kan gitu. Padahal ya bahasa yang ditarik-tarik dari kanan kiri itu. Ya bahasa Jawa juga ada. Itu. Ngaji bahasa Indonesia bukan. Ngaji Roso. Kan gitu. Gaji. Ya, ada sirna rasa. Ya yang ngerti di sini, mungkin yang di sana nggak ngerti. Gitu. Nah, lalu disamakan, masuklah yang tadi disebutkan itu kan. Dipakailah itu. Jangan lupa ngaji loh. Ngaji. Tapi kalau dari bahasa aja ya istilahnya tuh kita terinfiltrasi gitu ya dari cuma kosakata aja atau dari frame-frame tertentu, berarti sebenarnya penjajahan itu udah nggak perlu lagi pakai senjata kali ya. Jadi penjajahan, apakah ini bisa dibilang penjajahan era digital? Ini yang disebut Bung Karno, neokolim. Ya, neokolim. Jadi kembali lagi, United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai dengan dibentuknya Liga Bangsa setelah Perang Dunia Pertama. Itu. Dimana pada saat itu mulai didengungkan yang namanya New World Order oleh Woodenboard. Kemudian dibangunlah dengan tujuan itu. Jadi Liga Bangsa-Bangsa terus kemudian bertransformasi menjadi United Nation. Tapi diselingi dulu dengan Perang Dunia Kedua. Untuk apa? Untuk perubahan sistem perbankan dunia. Nah, itu. Terus kemudian ditentukan bahwa US dollar sebagai patokan mata uang dunia. Itu. Tadi apa lagi ya? Neokolonialisme. Ya itu. Jadi neokolonialisme, makanya kita merdeka. Ya, dulu kan saya nggak berani mengatakan ini karena kita udah didoktrin tuh. Bambu runcing membuat kita merdeka. Pikir-pikir bambu runcing baru mau datang begini dari sana sudah apa iya gitu ya. Tapi luar biasa loh kita didoktrin waktu sekolah. Sekarang saya udah nggak sekolah, ya kan? Nggak sekolah. Jadi kita perlu ya karena di sekolahin kita jadi ngerti nih. Ternyata kita dilomboni. Itu. Tapi hebat juga sih yang apa namanya penulis sejarah. Nah sekarang mau berubah lagi sejarah itu kan? Iya kan? Oleh yang punya kekuasaan. Makanya kenapa sejarah disebut dalam bahasa Inggris history. His itu penguasa. Jadi story-nya tergantung gue yang berkuasa. Kan gitu. Nah, kita sudah
hantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tapi pintunya sudah dibuka atau belum? Soekarno gitu. Gitu. Nah, siapa yang memerdekakan kita? Suka tidak suka kita harus akui bahwa panitia yang di-endorse, yang didorong, ditekan oleh United Nations. Ditekan atau dialah yang di belakangnya, yang jelas itu, dan United States. Menekan kepada waktu itu Jepang. Dibentuklah namanya BPUPKI. Lalu kemudian BPUPKI menyepakati untuk membentuk panitia yang disebut PPK. Itu. Lalu makanya kalau kita pelajari ini Bung Karno baca proklamasi itu, siapa yang nulisin, siapa yang ajarin, siapa yang iniin, terus kenapa, bagaimana ceritanya ngeduetin kan gitu. Ini kita perlu dalami, duetin dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pernah sekolah di Belanda dan sebagainya. Jadi artinya apa? Mari belajar kritis, jangan cuman terima. Karena ternyata guru-guru yang ngajarin kita juga nggak ngerti kenapa. Itu karena dia hanya mengajar untuk sebagai profesi. Itu memang ini ada kadang-kadang yang komplain, wah kok gitu guru gini. Lah faktanya memang begitu. Saya kan pernah jadi murid. Dan setelah itu saya banyak ketemu guru ya di luar ini. Mereka cerita, ya sih Pak yang Bapak bilang benar. Itu. Cuman kan kadang-kadang kan orang karena egonya nggak mau mengakui. Padahal maksud saya apa? Mari kita sama-sama awake gitu loh, bahwa sebenarnya kita hidup di dalam kendali sistem yang membuat kita ini seperti robot. Kalau sistem mengatakan ini yang benar, kita dipaksa ini yang benar. Padahal kita punya kemampuan yang lebih dahsyat lagi daripada sekedar hanya membenarkan kebenaran yang distandarisasi. Iya betul. Nah, jadi neokolim, penjajahan itu, makanya kita masuk ke dalam, karena kita diantar ke depan pintu gerbang, terus kemudian kita ditarik lagi oleh neokolim, penjajahan gaya baru. Apa penjajahan gaya barunya? Adalah dijajah oleh sistem. Dimulai dari sistem ekonomi, sistem politik, otomatis akan berkorelasi dengan sub-subnya itu, termasuk pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Gitu. Tapi dalam neokolim 2.0 ini berarti bisa dibilang bahwa yang direbut itu bukan lagi tanah ataupun kekayaan bangsa ataupun rempah, tapi merupakan opini ataupun bahkan kesadaran rakyat, perhatian mungkin. Jadi semuanya dicetak dalam sebuah digitalisme. Iya, memang kan terlihat sekali ketika zaman COVID ya. Pandemi yang lalu, karena kenapa akan ada tambahan di depan lagi pandemi berikutnya. Di situ terlihat sekali bahwa masa ini adalah masa perang opini. Gitu. Perang opini. Apa itu perang opini? Operasi intelijen. Opini. Intelijen. Operasi intelijen. Jadi berperang opini, perang chipcon, gitu loh kan. Ini chipcon ini, makanya istilahnya ada proxy. Ya, kayak ini, oh ini kok dari Cina, kan di Cina. Oh ini Amerika, mana ini. Kita dibikin bingung, mana sebenarnya ini, nggak taunya apa. Sutradara mereka juga sama. Gitu. Jadi ada namanya perang opini. Dibangun lewat apa? Yang terbentuklah persepsi dengan menggunakan narasi-narasi. Ya, padahal ya itulah yang disebut dengan propaganda. Tujuannya propagandanya bagus, tapi 180 derajat. Makanya kita mengenal ada istilah 180 derajat, mereka yang bikin juga. Jadi mereka bilang A, belok kanan, mulia kan, sen kiri, kan gitu. Dari mana kita bisa dengar kayak begitu? Pasti ada yang mengawalinya. Jadilah itu, termasuk omon-omon juga. Iya, kenapa jadi kok kayak jadi populer, padahal udah lama itu bahasa omon-omon kan. Gitu. Luar biasa. Ya, permainan marketing ini luar biasa. Jika memang Gitu. hidup kita diatur sama algoritma, jadinya mungkin nggak kita jadi tumpul dalam berpikir, jadi Bukan lebih... tumpul. Memang kita ini
sebenarnya dari mulai awal sistem menciptakan kita menjadi AI hidup. Ya. AI hidup, dan sekarang setelah kita tidak dibutuhkan karena AI-nya udah jadi, maka PHK di mana-mana. Sadar nggak bahwa kita semua diperalat? Makanya I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Dulu kita dibutuhkan sebagai worker. Karena masanya adalah masa Homo faber. Manusia jadi makhluk kerja. Itu diawali dengan Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, di dalam pekerjaan mereka tusuk-tusukan. Setelah tusuk-tusukan dikasih lagi Homo teknologi. Mereka dibuat tergantung dengan teknologi. Nah, sekarang sudah tergantung dengan teknologi. Suatu keniscayaan tanpa sadar mereka akan digiring untuk apa? Menjadi hidup dalam kendali. Dulu dia berkolaborasi, sekarang dia dikuasai oleh teknologi. Nah, bagaimana mengaturnya? Dia menggunakan algoritma. Itulah ada hubungannya dengan redenominasi. Ya. Iya, itu ada hubungannya. Supaya bisa mudah dihitung oleh algoritma. Jadi hubungannya dengan redenominasi itu seperti apa, Pak? Korelasi gimana? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kan sekarang memang rencananya mau ke situ. Ya, sekarang kalau saya jelaskan lebih detail lagi, nanti pada nolak, ada yang marah. Baper. Ada yang marah nanti. Ada yang baper nanti ya. Udahlah, itu semua jebakan Batman. Jebakan Batman. Kalau saya setiap jebakan Batman gak usah nanya. Terus maksudnya, aduh, kadang-kadang orang nanya aja. Anaknya mau divaksin aja. Pak, ini anak saya ada di tawaran sekolah. Kalau vaksin ini boleh nggak? Ya ampun. Bisa dibayangkan itu. Berapa banyak follower yang ada di itu, IG, DM, hanya untuk nanyakan, ini ada program ini. Satu-satu. Saya sampai bilang, kok nggak mudeng-mudeng ya? Dijawab nggak, Pak? Ya? Dijawab nggak? Saya cuma jangan. Oh, gitu. Panjang sekali, Bos. Belum di WA. Iya. Jadi kan memang itu. Belum lagi, Pak, tolong bantu dong kalau ada rezeki. Ya ampun saya. Ada yang minta kontrakan. Sungguh, saya nggak bohong. Sampai saya sedih, pengen ini, tetapi saya juga, aduh, ini bayangkan 280. Bukan saya juga sedang bertahan untuk tetap bisa stamina dalam perjuangan ini kok. Ya, ada yang lagi di rumah sakit, Pak, untuk keluar rumah sakit, Pak, butuh 500.000. Ada lihatnya. Saya dulu kemarin pendukung Bapak, aduh. Ini konflik batin, Bos. Banyak sih, dan Jiroso juga banyak orang kadang. Ya, mau bilang apa? Manfaatkan aja juga. Ya, kalau kita gini, pemanfaatan itu bukan berarti dia mampu. Bukan. Cuman dia menjadi kreatif. Karena saya yakin dan percaya bahwa memang mereka berkekurangan. Nah, kita udah ditanamkan lagi bahwa kalau gitu dia manfaatkan. Sebenarnya dia punya malu juga kok. Kita juga bisa ukur nih. Ya, kalau sudah 3 kali, waduh. Ya kan? Nah ini ya. Dia nggak ngerti berarti. Iya. Dia nggak ngerti bahwa kita juga kewalahan. Kan gitu. Kalau 1 kali, Oke lah. jangan bilang dimanfaatkan dulu kan. Apalagi kalau bilang ini Pak, ini gini. Kenapa? Saya katakan, saudara saya. Ya, saudara. Sampai kirim itunya, apa? Kertas itu. Rice cooker. Saya udah gak pernah ketemu rice cooker soalnya. Rice cooker, kosong. Iya, saya udah gak pernah ketemu rice cooker, makanya bingung. Ini apa ini? Terus diiniin. Kasih lihat kosong begitu. Saudara. Gitu. Mau bilang apa? 1 orang saudara. Berapa orang saudara? Berapa teman? Berapa yang bukan teman? Berapa yang hanya pernah kenal? Bahkan saya nggak pernah ketemu muka. Karena tahu nomor telepon saya, ya ini. Kalau nggak, lewat DM. Gitu. Kita nggak ini, aduh, kata-katanya, masa Bapak gini-gini. So, ada lagi, ini kuliah saya. Anak saya, ada, saya bisa buktikan. Tapi saya, Fotoin ya Bang ya, difotoin biasanya. iya, ini anunya segala macam. Ini ada nih. Ini KTP saya, ini nomor rekening Iya. saya. Ya bukan kita nggak mau bantu, tapi ya kami, ya memang sistem menciptakan supaya ketika kita punya jiwa-jiwa sosial seperti itu, ya, dan tidak sejalan dengan
regulasi sistem, maka mereka ya membuat kita ya tentunya hidup dalam keterbatasan itu. Nah, disitulah perlunya bersatu. Perjuangan tetap jalan, ya. Tapi kita dapur belakang juga tetap ngebul. Nah, ini penting gitu. Persoalannya kan masih jalan masing-masing, Mbak. Iya. Gitu. Kalau sistem yang dibuat itu secara saling memiliki mutualisme, mungkin nggak perlu orang tuh berjuang sendiri-sendiri gitu. Ya. Jadinya karena kita kurang kolektif, seharusnya kita bisa ciptain sistem Kurang sendiri. kolektif sebenarnya diciptakan oleh sistem menjadi tidak kolektif. Ya, Nah, yang tadi saya bilang, kenapa? Karena tidak mengenal kalau kita ini bagian daripada Tuhan. Sehingga saya tidak akan bisa melihat kamu susah. Saya tidak akan menganggap kamu lawan saya. Tapi karena sistem homo lupus membuat, wah, saingan gue. Saya punya 5, nanti diambil 2, berarti kurang. Apalagi sejak kecil kita didoktrin, menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. iya. Lalu sistem penggajian di mana-mana selalu dibikin tidak cukup dengan kebutuhan yang dengan meningkatnya nilai ekonomi. Gitu. Tingkat ekonomi makin meninggi, gajinya segitu dinaikin, cuman ece-ece sebagai apa? Bunga-bunganya doang, naikkan gaji sekian persen. Sementara barangnya naik sekian puluh persen gitu kan. Nggak masuk akal. Ya memang dibikin begitu. Ini permainan psikologi, Pak. Supaya apa? Terus aja orang akan berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan jabatan, bagaimana mencari peluang di luar jabatan, atau bagaimana kita mencari peluang dalam pertemanan, sehingga di situ terjadi tipeng menipeng, terjadi tusuk menusuk, sehingga timbul luka, ya, hilang kasih sayang. Karena apa? Timbul dendam. Ini kan semua flow-nya kan seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya memang kemiskinan itu memang sengaja diadakan kemiskinan. Bukan berarti nggak bisa dituntaskan. Memang sengaja dibuat nggak selesai aja. Ya. Dan Emang nggak mau sistem memang selesai. itulah kemiskinan ini diciptakan oleh sistem kapitalis. Ya. Sistem kapitalis itu adalah mengutamakan individualis ekonomi. Walaupun mereka membuat alasan untuk inovasi dan perkembangan kemajuan ekonomi. Tetapi hanya orang-orang yang punya kapital yang boleh hidup. Yang tidak punya kapital, modal. Dan itu, yang punya kapital disebut modal. Ya. Modal karena dia punya hubungan dengan ordal. Paham ya? Karena orang-orang di luar kekuasaan harus punya hubungan dengan ordal, baru bisa eksis usahanya. Nah, yang punya kuasa, ayo kita join. Gua jagain lu cari, lu jangan lupa setor. Kan gitu. Nah, itu udah itu. Jadi, inilah konsep industri. Dari mana dimulainya? Dari VOC. VOC mereka-mereka juga. Ya, maksud saya dari VOC, cara itu. Dengan memanfaatkan pasukan Belanda untuk menjaga mereka. Dibayar sama VOC. Lalu kita di sekolah didoktrin bahwa kita berperang melawan Belanda. Padahal industri. Sampai di sini paham ya? Nah, itu dicontoh. Makanya oligarki dijagain sama para aparat. Gitu loh. Makanya kemarin bicara pagar laut. Ya segala macem lah. Ya, mau WUS lah. WUS itu bukan masalah transportasi. Masalah properti yang diuntungkan. Yang ada di ujungnya itu. Tadinya sempat itu di Kerawang. Tapi propertinya pilot kan. Gitu. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini urusannya itu. Cuman dibangunlah tadi opini untuk kebanggaan, untuk ya bisa-bisanya mereka lah. Karena dari mana mereka bisa mampu untuk membuat alasan-alasan seperti itu? Ya dari sekolah. Gitu. Sepanjang sepanjang modus operandinya, sepanjang niatnya tidak bisa dibuktikan, maka boleh ngeles,
boleh berargumentasi. Itu namanya modus operandi. Modus itu artinya motif. Operandi artinya dasar katanya opera, drama. Jadi nggak ketahuan drama kejahatannya, drama kenakalannya. Disitulah kenapa ada debat. Debat, saling ngelas-ngeles. Dibangun oleh sistem sepanjang nggak, karena apa, empirik itu kalau nggak kelihatan, nggak ada bukti material, boleh ngeles. Di sekolah boleh nyontek kalau tidak ketahuan, makanya banyak orang korupsi, yang penting nggak ketahuan. Tapi gobloknya rakyat, tetap orang yang kaya banget dianggap manusia sukses. Itulah cara mental block yang dibangun oleh dunia. Hilanglah spiritualitas, nyambung semua kok. Kembali lagi ke spiritualitas jadinya. Jadi Semua. Pak Dharma, Saya berbicara ini karena saya dituntun oleh spiritualitas. betul. Sehingga apa saja kamu akan tahu. Kamu mau bawa ke ilmu apa akan ketemu gitu loh. Ke ilmu matematika. Yang ada saya jadi greedy. Karena matematikanya buat saya. 2 tambah 2 buat saya, bukan buat orang. Karena yang dipentingkan di matematika, keuntungan buat saya, bukan untuk sama-sama. Makanya orang susah dengan bagi-bagi sama kurang-kurang. Iya betul. Betul? Nah itu. Itu kan punya nilai spiritualitas tuh. Ya. 2 tambah 2, 4. Kita hafalin. Oh, 2 tambah 2, 4. Betul. Kalau kurang 2 berarti 0. Waduh, rugi kita. Nah, dibangun lagi pemahaman. 2 minus 2 kali minus 2. Kita tahannya 4. Tapi begitu kita praktekkan, nggak ketemu nih 4-nya. Kemana? Nah, inilah namanya rumus simsalabim. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, ini proyek ini sekian, tapi hilang. Itu kenapa hilang? Ya laporannya diganti dong. Yang penting kwitansinya ada. Simsalabim, udah diajarin itu apa trik-trik ini yang karena kita kan manusia itu apa? Fitrahnya tuh memang cerdas ya, cuman sistem menggiring kita untuk menjadi cerdas yang negatif atau kreatif negatif. Dihadang di sini, lari ke sini kayak air. Makanya bilang let it flow. Itu cuman flow-nya dibikin seperti mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut, ke jurang, ke neraka. Air mengalir sampai jauh. Nah, itulah kita alir arus gitu. Tanda tangan apa aja sekarang double tanda tangannya. Gitu. Makanya perlu kita bikin kayak Ciliwung. Ada sodetan supaya tidak yang mau sampai jauh monggo. Nah, saya mau belok ya sodetan. Jangan dilawan. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Dharma, implikasi buat ekonomi terhadap redenominasi rupiah itu seperti apa? Apa gunanya? Itu kan hanya propaganda politik saja sebenarnya. Gitu. Katanya buat mengejar koruptor. Nggak akan ada implikasinya terhadap ekonomi. Ekonomi dunia. Orang ilmu ekonomi itu tidak pernah berpikir bagaimana menyelesaikan hutang. Mereka nggak diajar. Makanya mungkin para profesor juga bingung bagaimana menyelesaikan. La ilah, sekian banyak orang ahli ekonomi sekolah di fakultas. Nggak ada pelajarannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan hutang negara. Nggak ada. Padahal itu yang penting. Justru diajar bagaimana membuat rakyat itu semakin banyak hutang. Cara ngegencetnya bagaimana. Gitu. Bikin bon A, bon B. Bikin buku A, buku luar. Mana buku ini, mana buku yang nggak dicatatkan. Termasuk orang kredit juga di bank kan begitu. Ada 2 buku. Apakah ada hubungan dengan CBDC? Sangat ada hubungannya. Yes. Ada hubungannya nggak dengan Smart City? Ada. Ada hubungannya dengan Payment ID? Ada. Ada hubungannya nggak dengan vaksin? Ada. Apalagi? Ada. Garis merahnya seperti apa, Pak? Inilah. Saya bawa terus soalnya apa? Supaya orang orang tuh makin paham. Ini loh. Nih benang merahnya tak balik meneh. Nah ini apa? Nih ini kan vaksin di sini healthcare nih, Ya. one health. Ini yang susah karena ini hidup manusia hidup. Kalau ini kan sistem, ini kan apa infrastruktur kan. Nah dia mau bangun juga tanamkan infrastruktur di dalam tubuh. Nih, apa yang sosial platform. Nih kita ini sosial platform nih. Kita hidup
nih, apalagi nih, human ini, travel ini, food and ini financial service nih di sini. Semua udah ada kok. Tuh, mungkin nggak kelihatan ya, lagi dikit kan? Nggak kelihatan. Nih e-commerce, ya. Saya selalu bawa ini, saya ulang-ulang, jadi supaya ngeh gitu loh. Oke. Jadi digital ID yang ingin diterapkan nanti ada Ya makanya COVID di belakangnya ada ide. Dulu saya ngomong gitu, orang bilang hoax, kan bodoh amat lah, kalau bilang hoax. Karena memang ini apa? Konsep mereka selalu akan membantah supaya orang yang mencari kebenaran itu dibully sama orang. Dibilangnya konspirasi teori. Ya. Jadi sama seperti katanya untuk memburu koruptor, redenominasi. Itulah agenda politik. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang melawan, dilaksanakan yang dicanangkan di Indonesia. Saya pastikan itu bukan hasil pemikiran mereka-mereka yang pernah mendengungkan hari ini maupun mendengungkan di masa SBY maupun sebelumnya. Bukan. Sudah ada skripnya. Ya. Sudah ada skripnya. Skripnya di mana? Skripnya itu sejak Earth Summit di Rio de Janeiro. Dilanjutkan dengan tahun 1992 tuh. Gitu. Tahun 1992, kemudian tahun 1915 dilanjutkan dengan agenda 21 atau Great Reset. Gitu. Yang diterjemahkan dalam 17 program Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan. Selalu mereka bersembunyi di balik kata-kata sustainable. Ya, itu. Karena sustainable ini artinya apa? Seolah-olah manusia tidak pernah mati. Sustain. Dan ini jelas-jelas melanggar itu. Karena apa? Nanti mereka akan membuat manusia kekal. Transhumanism. Yes. Yang dikendalikan sama listrik. Tapi isinya robot. Cuman image-nya aja muka manusia, tapi hatinya sudah tidak. Itulah kenapa mereka kejar-kejar vaksin segala macam. Diajak diskusi, diajak debat, nggak mau. Sekarang nih, bias, anak-anak hancur. Orang tua ingat, jangan biarkan anakmu dimasukkan racun ke dalam tubuh. Yang nyuruh aja kagak tahu isinya apa. Iya. Ya, dia hanya karena programnya harus menjalankan, ya dia bikin program. Gitu. Lihat hampir di mana-mana tuh mengikuti. Berarti apa? Hampir di mana-mana pemimpin tidak ada yang membela rakyat. Makanya jangan sembarangan pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bukan bodoh. Pilihlah pemimpin yang bukan pengecut. Pilihlah pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Kalau sudah terlanjur vaksin gimana, Pak? Jangan tanya sama saya, tanya sama yang suruh. Gitu loh. Bayangkan berapa ratus juta orang. Gitu loh. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari IG nih, Pak. Ya. Enggak, jangan tanya saya. Enggak, ini ada pertanyaan dari IG. Enggak, jangan. bukan. Saya sambil bercanda ya. Jangan. Kenapa kalian yang sudah vaksin tidak rame-rame demo ya, bersatu ya, korban vaksin, demo tuh Kemenkes. Karena programnya dari sana mainkan, walaupun nanti mereka akan melibatkan polisi, tentara. Tapi di sana dia punya apa namanya itu ya, ketua panitia lah kalau itu. Ketua IO-nya. Polisi mah sama itu seksi keamanan doang. Nanti ada seksi dokumentasi, seksi transportasi. Gitu. Kenapa mereka kerja? Duitnya. Gitu. Dan begini ya, saya pengen betul-betul challenge. Jangan terhipnotis dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan baik. Berdiri langsung berpidato di depan panggung-panggung acara formal maupun di televisi maupun di media sosial. Challenge mereka punya pendapat. Suruh buka dari mana rencananya. Suruh buka anggarannya. Kita perlu minta transparansi dan akuntabilitas. Karena yang dipakai nanti yang ngebayar rakyat. Pasti nggak mau, Pak. Gitu. Nah, itu yang perlu diinikan. Suruh mereka transparansi. Ayo,
Mari kita sama-sama yang cinta akan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia hilang 2030. Karena sekarang kedaulatan Indonesia sudah hampir 80% dikuasai asing. Kelihatannya, ya, karena ini bermain dalam operasi senyap. Sudah berada di mana-mana. Tinggal 20% lagi. Dan sebagainya. Apakah masih bisa berubah, Pak? Sangat bisa, cuman kalau rakyatnya hidup individualis, hidup dalam ego masing-masing, dan tidak kompak, jangan mimpi kita bebas. Jangan mimpi. Kalau mimpi, cuma duduk-duduk saja, karena kita nggak bisa duduk-duduk, kita harus bergerak. Bergerak, lakukan apa saja. Ya, jangan berpikir, wah saya mau ini dengan keluarga saya. Karena saya lihat itu ya, banyak di DM, banyak di pendapat-pendapat di WA. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Nggak pernah berpikir bagaimana kita bisa bersatu. Pasti tidak apa-apa. Coba aja lihat. Ada yang bilang, saya nggak punya tanah. Nah, karena dia berpikir individualis. Padahal apa? Nggak punya tanah. Oke, nggak punya tanah, saya punya tenaga. Yang punya tanah, ayo bergabung. Kan begitu. Hebatnya sistem. Membuat pola pikir orang terkotak-kotak. Tidak bisa lagi. Tidak bisa, ini mental block. Gak bisa melepaskan diri. Itu. Mungkin termasuk kalian. Gitu. Kalau kamu masih. Ya. Kenapa? Dari tadi saya lihat dia jalan-jalan kan. Artinya apa? Dia nggak punya fokus. Dia nggak punya responsibility. Kamu nggak punya responsibility terhadap apa? Pentingnya pertemuan ini. Saya selalu perhatikan orang. Oh, dia anggap cuma entertain, gini-gini. Padahal nasib bangsa sangat ditentukan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dan jangan lupa, kalian sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Terima, lalu kasih kepada orang-orang. Jangan disimpan. Itu baru bisa jadi berkah. Itulah spiritual. Ya, Kasih teman-teman. terima, kasih. Jangan pikir terima, simpen kasih, bungain, udah ada lebih, baru kasih. Itu yang diajar kepada kita selama ini, betul? Bukain dulu ya Bang ya. Betul? Enggak, kalau betul kentit dulu. Ngerti kentit ya? Iya. Ya di Kilep-kilep. Iya itu apa namanya? Cawe-cawe dulu lah. Gitu. Baru di sana. Nah di cawe-cawe bikin laporan keuangan nih. Program tetap jalan. Kualitasnya kualitas rendah. Kenapa? Karena memang mental block itu karena frekuensi rendah. Ya kita ditarik ke dalam itu. Takut nggak makan. Takut nanti kalau gue nggak punya disimpan lebih, gimana gue bisa bersombong-sombong ria di tengah masyarakat. Nanti saya tidak akan dihormati masyarakat. Itu yang udah dibangun tuh. Aktualisasi diri. Nanti kalau ini malu, ya kan? Timbullah penyesalan. Timbullah apatis. Apatis ngapa? Daripada gua ada apa-apa mendingan. Itulah mental block yang terjadi. Itu. Kalau orang berkata kemarin saya lihat, oh ternyata Pak Dharma pakai referensinya Dr. David Hawkins. Bukan. Saya menemukan itu ternyata apa? Yang Tuhan bukakan ke saya untuk supaya kalian bisa mengerti, saya kasih ininya. Jadi bukan teori itu yang menggiring saya, tapi jiwa yang terbebaskan membawa saya mendapatkan semua penguatan yang sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi bukan saya menggunakan referensi itu, enggak. Contoh yang paling gampang, pernah nggak kalian semua berpikir, kenapa, coba lihat tangannya masing-masing. Ya. Kenapa di tangan yang sama, telapak tangan kita, kulitnya berbeda? Pernah nggak ada referensi itu? Nggak akan ada. Kenapa kulitnya berbeda? Khusus telapak tangan. Ya. Pernah nggak? Dari mana saya tahu? Tuhan yang kasih tahu. Itulah kenapa sejarahnya, ceritanya kenapa saya tidak pernah mau salaman begini. Karena ini bukan salam, ini tinju. Artinya apa? Energinya pun berbeda. Ini energi mukul dan energi menjauh. Energi saling menjauhkan dan kemudian kalau ada yang jatuh, nggak bisa kita ngangkat dengan tangan begini.
Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya, di tangan yang sama, tangan kita sama nih, kenapa Tuhan kasih yang berbeda? Selalu tanya Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Ya, kenapa telinga kita ditaruhnya di sini, kenapa bukan di sini? Atau hidung di sini? Semua ada maksudnya. So, jadi gunakanlah seluruh indera yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh ilmu pengetahuan ada 5. Tapi sebenarnya indera kita banyak sekali. Pergunakanlah itu semua untuk semakin mengenal Dia, mengenal Dia di dalam dirimu. Gitu. Mengenal Dia di dalam dirimu. Kenapa 5? Kenapa? Gitu. Karena ada 5 organ utama: jantung, paru-paru, liver, limpa, ginjal. Itu indikator utama ketika orang sehat. Dia harus harmonis satu dengan yang lain. Tetapi farmasi memasukkan racun dengan asumsi, opini bahwa itu obat. Untuk apa? Untuk menghancurkan fungsi-fungsinya. Harus tahu itu. Makanya mereka praktekkan dulu di tanaman. Pakai urea. Supaya apa? Hilang dia punya kekuatan daripada tumbuhan tadi, dan dia akan tergantung. Makanya ketergantungan lagi, dibuat tergantung. Nah, sekarang ini kita dijajah dengan ketergantungan. Ketemu jawabannya tadi. Neokolim itu artinya apa? Lu dibikin hidup tergantung. Akhirnya gantung diri. Karena frustrasi. Karena ruang untuk mencari makan sempit. Akhirnya nyolong, tusuk-tusukan. Coba yang kita perhatikan yang di bawah-bawah apa? Ya karena nggak ada tempat makan. Siapa yang bikin? Ya mereka. Itu. Yang bisa pakai mobil, punya mobil 10. Bisa naik kemana-mana terbang. Ya, rakyat disuruh tinggal di dalam. Itulah yang menghancurkan kedaulatan. Sehingga kesakralan kedaulatan rakyat sudah hilang. Itulah kenapa Indonesia bisa seenaknya dibanjiri oleh tenaga asing yang tidak kita undang, tapi didatangkan. Mungkin atas permintaan negaranya, karena bosnya dengan bos kita waktu itu sudah main mata. Masuk ketika rakyat Indonesia disuruh diam di rumah. Keren strateginya. Nah, siapa yang bikin strategi itu? Siapa yang membuat strategi-strategi PSBB lah, PPKM lah, ada udang di balik batu. Membuat mereka seenak-enaknya. Dan juga dana-dananya. Ya, tidak diserahkan kepada rakyat. Untuk memelihara anjing, dikasih makan, untuk pelihara, itu harusnya dibiayain. Makanya mereka nggak mau pakai istilah lockdown. Itu. Lalu mereka bikin per 2 minggu, supaya ketika dipetunkan tidak bisa karena sudah lewat. Baru daftar aja udah berapa lama baru disidangkan. Hebat mereka. Bukan hebat sih, ya karena berkuasa aja. Itu. Sebenarnya saya tahu siapa yang bikin. Saya tahu. Kasihan rakyat sih. Kasihan rakyat. Betul-betul rakyat ini menjadi objek dominasi dan objek dieksploitasi. Ngaku-ngaku kita bangsa besar dengan jumlah penduduk besar, tapi disia-siakan. Ya. Itu sedih banget sih, miris. Ya, disia-siakan. Kita punya sumber daya yang ini, tapi dikirim keluar. Ya, tenaga kerja kita disuruh cari makan di luar negeri. Bangsa memalukan. Apa nggak malu menjadi pemimpin bangsa? Nggak sedih kalian? Nggak sedih itu keluarga kita ada di luar. Cari makan di negara orang. Diinjak-injak sama orang. Coba, sedih nggak? Mana yang begaya-begaya ngomong program berhasil. Dan bodohnya rakyat masih mengeluh-elukan mereka. Ya, masih mengeluh-elukan mereka. Semua diinikan dengan apa? Acara formalitas lah, ini segala macam. Aduh. Gitu. Bingung kita. Coba, ya. Sedih kan? Sedih kita. Coba sumber daya yang begitu kaya, saudara kita di Papua. Wajar kalau mereka memisahkan diri, wajar. Wajar.
ya, karena perlakuan yang tidak wajar terjadi. Bilang bikin kebijakan. Memangnya kalau setiap kebijakan yang tidak bijaksana kita harus ikutin. Iya. Yang ada kan bijaksana bijak sini. Gitu. Coba kita mari kita bangkitlah kita punya spirit. Ini spiritualitas. Spiritualitas itu kita melakukan hal-hal yang yang kita lakukan sesuai dengan maunya yang menghadirkan kita. Saling menjadi berkat. Itu bukan saling membunuh. Bukan saling menggeser atau meniadakan. Gitu. Kita harus bergandengan tangan. Tapi sistem ini memecah belah. Gitu. Itu. Bayangkan begitu banyak warga yang nggak bisa tidur. Tanah begitu luas. Gitu. Dan ingat ya, saya baru seorang mantan wakil presiden aja tanahnya bisa dieksekusi oleh dulu mungkin waktu beliau masih jadi wapres. Oh, yang ini datang nyembah-nyembah. Sekarang udah nggak jadi wapres. Habis manis. Sepah dibuang. Luar biasa. Apalagi kita. Lalu kalau kalian hanya berpangku tangan, mengeluh, segala macam. Perubahan tidak akan pernah datang. Ketika kita hanya mengeluh, tanpa menjalin persatuan. Kalaupun kita punya niat benar, tapi kebenaran yang tidak terorganisir akan diluluhlantakkan oleh kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan yang terorganisir itu memiliki struktur dan bekerja secara sistematis, dan dia melakukannya dengan intensitas tinggi, intensitas besar yang disebut dengan masif. Itu. Mari semua sahabat-sahabat saya, rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Waktunya sempit sekali. Jangan biarkan penyesalan datang di belakang. Tapi memang empirical method menyebabkan kita selalu terlambat mengantisipasi. Sehingga penyesalan selalu terjadi di belakang. Zaman Nuh, di mana empirical method membuat orang mencibirkan Nabi Nuh ratusan tahun. Karena dia melakukan segala sesuatu di luar logika. Tapi pada saatnya, karena dia taat sama Tuhan, pada saatnya datang, semua yang mencibirkan bibir dihantam oleh air bah. Dan mereka menjadi sejarah yang dicatat menjadi data empirik. Awalnya mereka Oh iya, dan di zaman akhir ini, menuju tatanan dunia baru, permainan itu main kembali. Makanya muncul hoax, muncul ini segala macam dan sebagainya. Supaya apa? Rakyat menjadi bingung. Dan itu yang mereka mau. Rakyat menjadi apatis. Itu yang mereka harapkan. Rakyat takut. Itu yang mereka mau. Rakyat merasa frustrasi. Itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka tidak peduli ketika banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahan hidup lagi. Dan mereka bunuh diri. Bahkan bunuh diri bersama anak-anaknya. Kita saksikan sekarang. Betapa kejadian itu. Ini bukan tiba-tiba terjadi. Tapi karena sistem. Mereka peduli. Hanya pura-pura cari muka depan TV. Gitu. Karena rasa disampaikan dengan kata-kata yang tanpa makna lagi. Bukan dengan, tidak ada penyelesaian bagaimana biar jangan sampai terjadi ini. Hentikan kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana. Diproses terus dengan semua kebijakan-kebijakan yang bikin liar rakyat. Gitu. Mereka mah enak. Kesana, kemari. Ya. Apalagi yang menikmati kemarin hasil uang COVID. Hasil uang COVID mereka menikmati. Ya, rakyat susah. Mereka nggak peduli. Itu. Bahkan buka di Google. Buka di internet. Ada 1.400 triliun dana COVID selama pandemi hilang. Itu yang berbicara Presiden ke-7. Tapi kenapa tidak ada perintah dari beliau kepada KPK untuk mengusut
1.400 triliun buka sekarang. Supaya semua tahu. Itu baru yang diomongin, belum lagi yang nggak diomongin. Kemenkes, di Kemenkes juga ada korupsi, ditangani KPK. Nggak tahu sampai sekarang nasibnya gimana. Masalah apa? Masalah pengadaan APD. Itu. Dan lain-lain. Kemensos juga ada. Ada yang sudah tertangkap. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Semua aji mumpung. Kenapa? Ya karena memang jadwalnya sudah ada, programnya sudah ada, tinggal laksanakan. Nah, celahnya di mana? Mau dapat uangnya, proyeknya jalankan. Persoalan kualitas proyeknya atau persoalannya bagaimana, bodoh amat. Yang penting, selamatkan diri masing-masing. Untuk apa? Menabung untuk hari tua. Ingat baik-baik itu, kata menabung untuk hari tua itu dampaknya luar biasa. Dampak psikologisnya luar biasa. Iya. Ya. Ya, itu luar biasa. Saya juga termasuk orang yang dulu nggak ngerti menabung tua. Menabung gimana? Gaji aja 1 bulan aja nggak cukup. Nabung dari tua dari Hong Kong. Makanya sekarang kan ribut di wartawan. Coba kita hitung dari kalau secara matematika, ya memang nggak cukup. Terus lucunya mereka selalu menghitung seolah-olah dana ini statis ketika dicatat tahun ini, 2 tahun kemudian ini tidak akan tergerus gitu loh. Malah ada penambahan. Ya kan? Ini nggak tergerus. Ya, yang disimpan itu yang dicatat misalnya di apa tuh LHKPN atau di daftar di KPK itu. Iya, tergerus, orang dimakan kok. Gitu loh. Tapi mereka tetap berbicara statis. Statis bahwa ini tidak akan kalau sekarang 10, besok harus tambah 2 gitu. Nggak ada istilah kurang. Padahal ini bisa berkurang. Bisa berkurang, bisa bertambah. Cuman apa namanya? Perputarannya itu seperti apa? Gitu. Ya. Ada lagi? Ada banyak, Pak. Apa? Sabar ya. Ini tadi saya yang tertahan sebentar. Tanggapan Bapak mengenai radioaktif, isu radioaktif? Kenapa isu radioaktif Ya. keluar di saat-saat mulai Apakah itu real, Pak? Apakah itu real? Apakah another pandemic? Apa gimana? begini aja ya. Kalau kita bicara real, maka kita harus ikut di dalam pembuktiannya. Gitu. Karena gini, otoritas itu eksklusif. Sehingga dia maunya ketika dia ngomong begini, ya wis, nerimo. Percoyo ya percoyo. Sama lah kemarin, ada kopat lah. Komat kamit. Itu. Bilang percaya Tuhan, tapi percayanya nggak kelihatan. Pakai masker, musuhnya nggak kelihatan. Ya, musuhnya kan di sini, di mindset. Makanya your mind already setting. Makanya kita punya mindset itu mindset settingan. Mind yang sudah settingan, pikiran settingan. Nah, ini adalah bagian daripada persoalan yang disuruh pikirin. Terima. Cuman kan harus ada dramanya. Ada modus operandinya, ada dramanya. Kalau nggak ada, ini bagian daripada namanya operasi intelijen. Operation, opera, drama. Intelligent, information, telling, li-nya lie, gen-nya adalah ongoing event. Jadi ini adalah bagian daripada operasi intelijen adalah operasi cipta kondisi pengondisian untuk apa? Untuk sesuatu tujuan. Tujuannya apa? Mereka yang tahu. Oke. Entah untuk mengusir orang, karena di agenda ini ada. Ya, agenda ini ada nih, penempatan populasi. Oh, oke. Ya, sorry. Paling enak kalau ngomong ada ininya karena orang-orang akademis kan selalu mana gitu. Jadi ada depopulasi, ada repopulasi. ini ya. Rekayasa populasi dan pengendalian sosial. Ya, Bri, baca, tolong baca. Rekayasa populasi dan pengendalian Nah, ini bawahnya sosial. Itu berarti pengendalian populasi melalui pemindahan penduduk, pembatasan pertumbuhan, dan pengaturan kepadatan penduduk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah population and social engineering. Itu, makanya ada social engineering kan. Ya caranya macam-macam, ngerti nggak? Gitu. Makanya orang sekarang suruh pindah. Gitu.
Padahal orang yang suruh-suruh itu juga, kalau memang benar dia juga ngeri itu yang datang-datang pakai baju-baju apa? Astronot. Aduh. Ampun deh. Opera. Opera, oke ya. Opera. Biar opera nih, gitu-gitu aja ya. 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 Kita mari mulai apa ya? Memviralkan kata. Lu lagi opera nih, main opera nih. Ya kan ada omon-omon, ada gimmick, opera. Itu bisa opera nih. aja. Oh ya. Opera. Makanya kadang-kadang kalau ada di Bahasa Betawi apa? Perak lu. Apa itu artinya? Apa ya, kayak Perak lu. Kan ada ya? ada Dia bercanda itu. Kampungan lu apa ya? perak lo ya gitu. Apa ya? Nah itu kan perak. Opera. Opera. Kalau tanggapan Bapak tentang microplastik? Opera. Orang pengen harta. Oh, opera. Suka kita aja. Perak lu gitu. Ya, kayak belagu gitu ya. Belagu yang ngocol kali ya. Apa lagi tadi? Microplastik, Pak. Oh, mikroplastiknya ini. Hujan microplastik. Sebenarnya Dari mana Ibu tahu? lucu ya. Dari mana Ibu tahu? Sebenarnya itu kan terminologi yang mereka ciptakan sendiri. Apakah Enggak, sebenarnya siapa yang membuah bibirkan, mendengungkan itu? media, Pak? Media. Ya. Mensitir dari lembaga apa? BRIN, saya kasih BRIN, aja ya. BRIN. Ya. Ada nggak kaitannya BRIN, Kemenkes, BMKG, ini apa lembaga lingkungan hidup dan sebagainya. Ini yang saya bilang satu dengan yang lain ini ada keterkaitan. Kepentingan untuk kontrol populasi, kepentingan untuk membuat suatu kebijakan atau suatu keadaan luar biasa yang nantinya akan diharapkan terjadi supaya terjadi lagi lockdown atau PPKM, supaya rakyat tidak bagaimana-bagaimana, maka perlu ada kolaborasi. Ini kan kolaborasi nih. Ini pembenaran. Untuk apa? Untuk menutupi transparansi daripada akuntabilitas sebenarnya apa sih yang terjadi di udara. Gitu loh, ngerti nggak? Iya, paham. Jadi ini bagian bentengnya ini, itu kan, karena kan riset ya kan? Berdasarkan ini ajak kita ngikut di situ. Mikroplastik mulai ngarang-ngarang, plastik yang begini sekarang ribut dari dulu kali plastik kalau ini itu. Inilah jahatnya manusia ya. Apa buat nutupin sebenarnya kejadian yang sebenarnya? Tadi kan saya bilang tadi dia menjadikan benteng, masa nggak dengar sih? Kan jadikan benteng supaya untuk menutupi apa yang sesungguhnya, transparansi tadi kan, apa yang sesungguhnya terjadi dengan udara kita. Itu nanti ada ini lagi di sini, ada lembaga misalnya itu yang akan mengatakan, kamu fitnah. Lembaga ini yang main, ini nangkep kita nih, itu untuk ngebentengin ini, ngerti nggak? Gitu, untuk ngebentengin ini. Kita dibilang fitnah. Kurang puas, mainkan buzzer. Wah, dasar ini nggak ilmiah, kalau nggak punya bukti. Ya gimana mau ngebuktiin orang dia yang punya uang untuk melakukan propaganda ke media, segala macam. Dia yang punya uang. Dia yang diberikan amanat untuk yang sah, untuk dipercaya dia. Oleh sistem, oleh template. Paham ya? Jadi makanya, ya begitu kerjanya gitu loh. Karena apa? Masing-masing punya peran. Kan tadi opera, ya. Ada peran utama. Ini peran Pembantunya. pembantu. Ini peran pembantu. Ada peran nakut-nakutin, kan gitu. Ada peran lucu-lucuan. Semua ambil peran. Kenapa ada peran itu bisa berjalan? Karena ada anggaran. Nggak ada anggaran, ya iris kuping gua lah. Orang kita ini semua akhirnya bekerja apa? Memainkan peran masing-masing. Kejahatan juga tercipta kok oleh sistem. Terus dibuatkan aturan buat menangkap orang-orang yang diciptakan oleh sistem menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang rakus. Sistem menyiapkan perangkap untuk nangkep, kan gila tuh. Ibarat ikan busuk ditangkap pakai jaring. Jaringnya itu undang-undang. Undang-undangnya niatnya busuk. Dia ciptakan sistem yang sama, nangkep dia. Udah tahu nih pasti ketangkep nih. Terus dia pakai petugas. Hasil daripada cetakan sistem itu.
Kan dia lewat SMP SMA juga. Gitu. Terus masyarakat yang menilai, mampus lu, mampus lu. Itu kan cetakan sistem dari hati yang busuk kan. Selalu melihat orang nggak benar. Semua orang dapat keilmuan sebagai informasi di kepalanya. Karena nggak terkonek dengan jiwanya, kerjanya apa? Cuman ngomongin aja. Gitu. Mampunya dia ngomong. Karena dia tidak punya spiritualitas. Tidak mampu menggerakkan spiritualitas. Spiritualitas itu nggak usah banyak ngomong. Itu yang disebut dengan walk the talk. Dari perbuatanmu, dari ininya, orang akan ketularan. Nah, itulah yang namanya virus. Gitu. Tapi apa yang kalian lakukan dengan tidak baik, itu juga virus. Gitu loh. Ya kayak buzzer, influencer. Mereka itu kan virus. Itu. Mereka virus. Untuk apa? Untuk mempengaruhi. Namanya mempengaruhi, itu influence. Itu virus. Ya, influence kan bisa positif, bisa negatif. Makanya yang mereka mainkan selalu influencer, buzzer itu buat nyerang, influencer untuk apa tuh merayu-rayu, ngolok-ngolok gitu loh, supaya apa? Supaya orang terbuai. Oh masa iya sih seorang pabrik hikur bohongin kita, ya gitu. Enggak, mereka dapat duit. Karena memang pekerjaan mereka tuh terima endorse, paham ya? Ngomong apa? Makanya pada kejar itu follower. Malah banyak yang follower palsu. Saya ditawarin, mau nggak di sini? Bisa jadi 10M. Hah? Gitu. Enggak, saya nggak mau. Dia tanya punya saya, nggak ada centang biru, nggak mau. Ditawarin begini-begini. Kalau nggak aneh, nggak apa-apa. Oh, saya nggak ini kok. Kayak permainan angka. Kita jadi edik dengan angka. Jadi budak angka. Iya. Ya, kita selalu kejar angka. Gitu. Sampai demi angka konten, maka banyak yang apa? Ya, menunjukkan auratnya dan sebagainya. Saya lihat banyak itu kalau yang pakai yang auratnya itu gitu, wah banyak. Apa? Di mana ini orang bikin apa gitu kan? Jadi physically, makanya tadi spiritualitas mati, physically. Nah itu kan makanya tadi ya. Ini ada kaitan dengan yang dia omongin itu. Walaupun ini kita bicara dalam dunia yang berbeda ya, entertain apa segala macam. Tapi dalam dunia itu sama polanya. Jadi komersialisasi. Udah masuk gak? Makanya kultus kan? Fame ya. Fame, kultus ya kan? Gitu. Nah, kultus itu apa? Idolatry. Penyembahan berhala. Jadi sudah bertolak belakang dengan tujuannya mengimani sesuatu. Tapi mengkultuskan berhala. Paham ya? Ya. Orang yang mengkultuskan artis apa segala macam itu idolatry. Makanya ada namanya apa? Indonesian American Idol. Itu adalah cara merubah, menyita perhatian kita untuk fokus mencintai dia. Sampai ada yang itu kan dia punya spiritual udah berantakan. Sebenarnya apa bedanya sama kayak misalnya tokoh agama mereka sampai nangis-nangis sampai mengeluhkan, ya kan sama aja kan sebenarnya. Fake idol. Ya saya lempar ke sana, harus dipahami aja, nggak perlu disinggung lagi gitu. Sebenarnya saya udah paham ya. Nah, cuman bidangnya beda-beda gitu loh. Bidangnya beda-beda. Ya, mau bidang kesehatan nanti akan ada dimunculkan kayak gitu-gitu. Orang disuruh paksa percaya. Mereka berkelompok untuk untuk menyerang kita. Biarin aja. Ya. Kecuali mereka padahal obat-obat yang mereka kasih ke kita semua selama ini itu meracuni kita. Cuman memang tidak mereka yang kasih. Yang dulu, yang tua-tua tuh yang ngasih tuh, ya. Terus kemudian yang di sini menikmati hasilnya. Gitu loh. Karena butuh proses dong. Karena tidak sekaligus dikasih racun ya kan, yang langsung enggak. Gitu. Karena kalau kayak gitu nggak jadi duit. Iya. Suruh kerja dulu, habisin sekolah dulu. Jangan pikir sama ini yang menciptakan sistem sekolah sama sistem medis itu sama. Semuanya revolusi industri, nggak tulus mau ngajarinnya. Makanya dia setengah-setengah, cuma dikasih yang material, yang imaterial nggak dikasih. Imaterialnya dia yang pegang.
Makanya jadilah laptop, jadilah handphone. Itu imaterial, bos. Mekanisme, spiritual mekanisme. Tanpa kabel, tanpa hubungan fisik. Dia jadikan teknologi mekanisasi daripada hubungan spiritual. Nah, dia ini kan jadi teknologi, makanya itu bisa berdiri di situ tanpa kabel. Cukup dengan ada signal. Signalnya harus kamu isi, mereka dapat duit pulsa. Gitu. Jadi sebenarnya inilah yang sekarang menggantikan untuk menjajah kita nih. Kamu sudah worship. Kamu sudah menyembah. Bangun pagi lihat itu. Itu. Sebenarnya kalian sekarang sudah dijajah. Jangan bilang apakah nggak hilang kedaulatan. Sudah hilang. Cuman kita nggak mau mengakui, nggak sadar dan nggak mau mengakui. Oh, ini punya mereka kok. Instansi-instansi pemerintah bocor semua. Oh, alatnya beli dari mereka kok. Dan di situ ditaruh backdoor sama mereka. Ada data yang aman ya. Nggak ada, nggak usah. Kalau data aman, nggak jadi duit. Nggak ada namanya isu cyber security. Selesai. Itu orang ini aja apa namanya? Saya beli ini apa namanya itu casing, sebentar-bentar patah. Saya bilang ya kalau nggak patah nggak jadi duit lagi gitu. Memang harus patah. Ringkih, pinter mereka. Dan sekarang nggak ada baterai di luar kan? Karena kalau baterai di luar, handphonenya tetap, baterai kita beli kan? Iya. Dia nggak mau, bos. Dia maunya semuanya. Iya. Iya itu hebat loh ini bisnis kayak gitu. Makanya cerdas lah. Industri. Iya. Lampu kan juga gitu ya. Harusnya lampu itu kan nggak bisa mati sebenarnya. Dulu. Iya. Bahannya memang sengaja gitu. Kalau nggak jadi industri, nggak jadi lingkaran setan, gitu. Nggak bisa diperah kitanya. Iya, perah. Itu nggak nyadar ya. Makanya berarti kalau nggak nyadar belum terbangun kesadaran seutuhnya. Orang kalau sudah bilang kesadaran, pasti spiritualitasnya sudah awakening. Gitu. Kalau sudah sadar, maka tahu identitasnya. Kesadaran itu kebenaran. Makanya orang kalau sudah tahu kebenaran, jiwanya merdeka. Gitu. Kamu harus tahu kebenaran karena kebenaran itu akan memerdekakan jiwamu. Merdeka itu bukan badan, jiwa. Makanya walaupun orang kita punya badan di penjara, tapi kalau jiwa kita merdeka, kita bisa kemana-mana. Gitu. Karena kita nggak punya pemahaman seperti itu, maka di mana-mana ditahan itu atau kita dikurung itu sangat membuat kita kayak jiwa kita kayak terpenjara. Gitu. Makanya kan kenapa dia punya bentuk sama semua, kayak sekolah juga. Gitu. Bentuknya gitu kan, sama semua. Karena frekuensinya sama. Jadi sekarang dibikin kubah-kubah begini, di mana kota-kota itu kotak semua tuh. Dia frekuensi rendah, kubus. Iya. Gitu. Dulu kan begini nih, kayak Borobudur, kayak Semuanya matematika ya, Pak? Iya, semua matematika. matematika tapi spiritual. Kalau sekarang matematika materialistis. Iya. Gitu. Apa lagi? Capir lagi? Terakhir ya? Dua lagi deh. Iya, boleh. Bener banyak ya. Kelangkaan bahan bakar yang terjadi sekarang ada nggak kaitannya dengan penjualan mobil listrik? Kelangkaan atau dilangkakan. Nah, kan gitu gampang. Jadi selalu paham ya. Oh, ini kurang, dikurangin. Oh, ini tidak ada, dibikin tidak ada. Ini kelangka, dibikin langka. Gitu. Kenapa? Karena mereka punya agenda. Jadi ini mereka-mereka yang bilang langka ini adalah bagian daripada puppet, panitia yang harus mensukseskan program ini gitu. Gitu. Ya. Termasuk ini geoengineering ini. Bahwa udara kotor. Nah, nanti ada lembaga
atau badan yang mengatakan bahwa tingkat polusinya paling tinggi. Wah, masukin koran, masukin di aplikasi itu. Padahal alat yang dipakai ngukur, yang ngasih yang bikin programnya sendiri. Gitu. Sama juga dengan alat-alat tsunami itu loh. Yang bikin Indonesia negara beli pakai uang yang dibayar oleh rakyat, hutangnya bukan anggarannya, hutangnya untuk nakut-nakutin. Terjadi sekian skala Richter, akan terjadi begini, ribet amat hidup. Inilah di sini jahatnya manusia. Mengukur-ngukur, menguji-uji kekuatan Tuhan. Ya. Saya jamin, saya sudah teliti. 1 hari tidak ditebar chemtrail, besok pagi, hari ini tidak ditebar, maka besok pagi akan cerah kembali. 1 hari. 1 hari. Cukup 1 hari. Dasar manusia penjahat. Otaknya diisi dengan jahat, hatinya menjadi jahat. Di mata Tuhan itu adalah kekejian. Kenapa? Kuasa Tuhan dihitung-hitung. Tuhan bersihkan tiap hari. Alam ini sudah ngebersihin otomatis. Makanya ilmu exhaust itu belajar dari alam. Jangan tanya buku, mana bukunya lah, referensi mah. Kalau perlu kita bikin referensi baru. Itu. Kita bikin buku yang tidak ada referensinya dari elit global punya. Itu. Iya, alam ini bersih sendiri. Saya udah praktekkan kok. Nah, lagi nggak ada duitnya nih. Duit belum turun, makanya belum disebar. Ya kan? Coba lihat ya. Kita catat ya semua ya malam ini. Pas Lebaran hari pertama, bersih. Kan nggak sempat. Nggak ada yang nyebar ya? Nggak ada nyebar. Nggak tahu kalau sekarang dia dengar, besok dia bikin juga. Tetapi yang ini dapat uang tambahan. Yang nyebar. Lembur. Lembur. Karena ada saya punya kawan. Kawan saya punya kawan dapat proyek. Ya. Dapat proyek, saya nggak mau kasih tahu siapa orangnya. Dapat proyek untuk apa? Untuk menebar. Gitu. Untuk menebar. Dan bukan cuma racun. Modifikasi cuacanya untuk menurunkan. Itu bisa menjadi banjir. Karena jadi ekstrim cuaca. Jadi kalau lihat debitnya sudah tidak wajar, berarti itu engineering. Pernah terjadi itu di daerah Halim. Buah gitu. Budak. Air. Itulah yang menyebabkan banjir lokal. Nanti udah kalau banjir lokal apa? Dana keluar lagi untuk ngurusin yang banjir. Makanya buat masalah, muncul reaksi, solusinya datang lagi dari mereka. Muncullah ke depan permukaan, datang sebagai penyelamat. Ya kan? Kami akan memberikan ini, kami akan memberikan bantuan ini begini. Jadi di dalam itunya udah apa? Yang ini bantuan sekian, yang ini buat ini segala macam. Seperti itu aja kok. Gitu. Karena tidak ada yang berdaulat. Bahkan gubernur sendiri itu diatur, dia punya agenda ada di Bapeda. Gitu. Ya. Ini Jakarta ada satu data, ya. Itu. Semua menuju ke mana? Ke restructure kota, menuju ke smart city. Nah. Gitu, menuju ke smart city. Jadi kalau ada pun kebakaran, misalnya ada apa, perhatikan baik-baik. Gitu. Ya. Ini betul-betul sedang terjadi dan jadilah cerdas. Kalau jiwa kita sudah merdeka, maka kita tidak pernah menggunakan buku menurut yang membuat kita menjadi budak. Termasuk kita punya pola pikir, itu pola pikir yang diperbudak oleh template. Gitu. Makanya orang bilang, wah, nggak masuk. Logika gua, ya karena lu pola pikir template, standarisasi. Makanya istilah mind blowing, apanya yang mind blowing? Mental blocknya kebuka. Habis kebuka, ketutup lagi.
Ada. Itu. Mbak Citra ketawa, senyum aja. Satu lagi. Apa lagi? 3i Atlas yang kemarin menurut Bapak itu ada propaganda ataukah memang itu bagian dari project Bluebeam-nya mereka? Gimana nih? 3i Atlas. 3i Atlas, komet kan dibilangnya kan komet. Alien. Saya pikir jangan saya yang jawab deh, dia yang ngerti kok. Kalau menurutmu gimana? Nah. Kalau menurutmu gimana? Dia Ini ngerti jelas kok. itu propaganda sih, Nah, itu Project Bluebeam. Karena kan memang mereka kan arahnya kan ke sana. Salah satunya itu tadi, Project Bluebeam itu tadi. Sama lah goreng-gorengannya mereka seperti kayak COVID dan lain-lain itu semuanya. Penjelajahan ke Mars. Itulah makanya kenapa kita banyak makan gorengan. Gini, sesama yang paham dilarang saling mendahului. Justru kita harus saling mengisi, gitu. Jadi tidak boleh saling menguji. Justru kita saling mengejar untuk menemukan kebenaran, saling isi, gitu. Yang kurang tambahkan. Tidak ada yang kurang, tidak yang lebih. Masing-masing punya part, ada bagiannya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi untuk supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dan bukan kita. Kitanya mah hilang. Biar Tuhan yang semakin besar, kita hilang. Itu spiritualitas. Maka kamu akan menjadi makhluk hidup yang punya manfaat. Bukan untuk dia. Itulah jiwa pahlawan. Dia tidak penting dengan diri dia. Tapi yang dia pentingkan adalah orang lain. Mari di hari pahlawan ini, di minggu pahlawan ini, jadilah manusia-manusia yang memiliki jiwa pahlawan. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak hanya mementingkan keluarganya. Tidak hanya mementingkan kelompoknya. Tetapi untuk semua, bahkan yang dia tidak kenal. Jadi seperti ayah bagi semua rakyatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai Selamat jumpa. Hari Pahlawan. Pak dan Tuhan merupakan memberkati. Tetap semangat. pahlawan kita semua. Terima kasih teman-teman, terima kasih para penonton Ngaji Rosa juga. Semoga... Ada pertanyaan nggak? Oh iya ada pertanyaannya. Janganlah benar-benar. Satu. Ada nggak? Boleh. Satu yang ini. Oke. Jangan pertanyaannya Bang Hendra nih. Enggak. Tadi sebenarnya Bang, jangan berhenti live terus aja Bang, gitu katanya. Waduh, AI dong Bang. Ada 2 pertanyaan Bang. Dari teman-teman aku catat tadi. 1, kira-kira kapan Bang ada pandemi lagi? Kangen mungkin mereka ya. 2, info untuk beli bukunya Bang Bang yang Indonesia dalam Rekayasa itu tuh Kehidupan. Itu di mana tuh? Itu di mana? Itu 2 tuh. Saya juga sekarang udah nggak tahu lagi. Saya punya. Ya, saya nggak tahu lagi. Ya kenapa saya nggak tahu lagi? Dan saya biarkan orang apa sih? Cetak Ulang boleh. cetak palsuin. Karena buat saya bukan uangnya yang saya cari. Saya hanya bagi apa yang saya dapat.